Bapa, di dalam saat teduh saat ini ya Tuhan, kami gak mau ketemu dengan yang lain. Kami hanya mau ketemu dengan Engkau Tuhan. Singkapkan mata kami untuk melihat wajah-Mu, untuk melihat pandangan-Mu Tuhan, untuk melihat cara Engkau memandang kami, sehingga kami tidak salah di dalam kehidupan kami. Buat kami punya pandangan seperti Engkau memandang. Sehingga semuanya itu baik. Singkapkan mata kami pagi ini Tuhan. Untuk melihat akan mata-Mu. Mata yang penuh memperhatikan kami. Mata yang tidak pernah tertidur. Mata yang menyoroti hati kami. Hati kami sampai sedalam-dalamnya Tuhan. Kadang-kadang kami tidak mengerti akan hati kami sendiri. Tetapi Engkau menyoroti hati kami, Engkau melihat dan Engkau mengerti hati kami sampai sedalam-dalamnya. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kalau kami mempunyai persepsi yang berbeda dengan persepsi-Mu, biar pagi hari ini ya Tuhan, Engkau boleh mencelikan hati kami. Setiap firman yang akan kami dengar pagi hari ini ya Tuhan, Engkau yang akan menerjemahkan kepada kami. Sampai kami bisa menangkap dengan pendengaran kami. Sampai iman kami timbul. Sampai semua firman bisa jadi daging. Dan kami menikmatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampaikan apa yang menjadi rencana-Mu pagi ini ya Tuhan. Jangan ada satupun di antara kami yang tidak mengerti. Jangan satupun di antara kami yang tidak menerima akan semua yang Kau sediakan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita katakan sama-sama, amin. Saudara, kalau saat ini saudara yang melihat saya, Tuhan izinkan terjadi, tapi saya tahu Tuhan itu baik. Amin. Tuhan selalu baik, Tuhan gak pernah memberikan sesuatu hal yang jelek buat kita. Tuhan selalu baik dan saya percaya Tuhan izinkan saya hari Rabu yang lalu saya kesandung tas saudara ya, mengakibatkan lutut saya kena lantai, akibatnya bengkak. Tapi satu perkara kita harus tahu, saya ingin sampaikan seperti ini saudara, Tuhan itu ya mengizinkan iblis
untuk menggagalkan rencana Tuhan, tapi kita itu selalu dapat menaklukkannya dan Tuhan itu tidak membiarkan kita dicobai lebih dari kekuatan kita. Amin. Secara manusia ada kekhawatiran dalam diri saya. Waduh, ini kalau sampai retak lutut saya atau tempurungnya pecah atau bagaimana. Karena setelah jatuh itu saya sakit sekali kakinya. Gak bisa buat jalan, buat berdiri pun susah. Ya. Jadi saya berpikir, gimana nantinya? Kalau tempurung itu, apalagi orang sudah tua, otomatis bisa berbulan-bulan. Gitu. Saya berpikir nanti pelayanan gimana, bagaimana. Tapi saya bilang, Tuhan, Engkau itu pencipta langit dan bumi. Engkau yang memiliki saya. Saya bilang gitu. Terus saya mulai doa. Saya bilang, Tuhan, Engkau tahu hatiku. Ya, untuk lebih, saya lebih percaya, lebih dalam bertindak sesuatu, saya akan lebih kuat. Ya, saya mau ronsen aja. Saudara, malam itu saya pergi ke Biomedika di Jakarta dan di ronsen. Secara manusia rada deg-degan, saudara. Jangan-jangan begitu. Itu iblis, ya. Iblis selalu memberikan sesuatu ketakutan, roh kekhawatiran. Ya. Nah, ini pun saya sampaikan kepada saudara, kalau ada sesuatu cepat tolak. Dia boleh memberikan suatu bisikan-bisikan, ya. Tapi jangan sampai kita itu mengikuti apa yang dia ngomong. Ya. Dengan susah payah, kaki saya itu gak bisa berdiri begini, saudara. Ya. Gak bisa, buat nekuk sakit, buat jalan sakit. Jadi akhirnya sampai di sana di ronsen. Nah, waktu di ronsen, kaki saya suruh tegak. Saya bilang, Mas gak bisa tegak ini tuh. Saya bilang gitu, dipaksa Bu, dipaksa. Karena ini gak bisa difoto kalau tidak begitu. Ya, saya nurutin dengan cukup berusaha semaksimal mungkin. 10 menit kemudian hasilnya keluar, saudara. Dan saya bersyukur sekali karena tidak ada yang retak, tidak ada patah dan sebagainya. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudara. Tuhan itu sungguh amat sangat luar biasa. Sesudah itu apa yang terjadi, saudara? Tapi bukan apa-apa, tetap gak bisa jalan. Tetap gak bisa jalan. Lalu saya disarankan, ini ada dokter tulang, tapi dia akupuntur juga, dia anak Tuhan yang sangat baik. Banyak hamba-hamba Tuhan juga datang ke sana, bagaimana kalau ibu besok ke sana? Saya berdoa dululah. Setelah saya berdoa, saya besoknya ke sana sama dokternya. Dia bilang kalau lihat fotonya semua bagus ya, tapi kenapa kakinya bengkak? Gitu. Saya bilang ya, dia nanya begitu apalagi saya yang bukan dokter mana tahu gitu ya. Saya bilang ya pokoknya kaki saya sakit. Nah, saya disuruh tiduran. Terus kaki saya disuruh nekuk. Saya bilang enggak bisa Dok, nekuk sakitnya luar biasa. Enggak apa-apa saya bantu katanya gitu. Dokternya perempuan saudara. Ya, enggak apa-apa saya bantu. Kaki saya ditekuk saudara. Ditekuk, ditarik sekeras-kerasnya. Saya sampai teriak, waduh Tuhan Yesus gitu sampai saya aja. Saya sakitnya luar biasa. Tapi bunyi kleket gitu loh. Jadi saya bilang, terus dia bilang, puji Tuhan Bu, balik. Dia bilang, ini otot-ototnya itu trauma katanya gitu. Dan ototnya rada geser, gak tahu otot, gak tahu apalah. Pokoknya ada tulang kecil yang rada geser, sudah balik lagi. Coba sekarang buat nekuk, bisa saudara. Saya bilang, Tuhan itu luar biasa. Ya. Terus hanya dia katakan ini masih bengkak, jangan
terlalu diberikan tekanan, kalau bisa pakai seperti inilah gitu untuk membantu, tapi nggak apa-apa, dia bilang gitu. Terus saya bilang, dok saya balik lagi enggak? Ya nggak perlu balik, orang sudah nggak apa-apa, mau balik mau ke sini mau apa gitu. Tapi saya cukup ditusuk jarum saudara, ya ditusuk beberapa biji di lutut saya, di paha, di betis, ditusuk gitu. Selesai saya pulang. Ya. Nah saya mulai pulang saya merasakan sudah cukup baik. Dan saya tadi bilang sama Tuhan, Tuhan saya kalau bisa saya mau khotbahnya pakai berdiri, saya bilang gitu. Saya gak mau duduk, rasanya gak enak untuk menyampaikan firman Tuhan dengan duduk, saya bilang gitu. Dan akhirnya Tuhan beri kekuatan, beri kemuliaan buat Tuhan. Saya percaya sampai khotbah ini habis, semua mendapatkan berkat. Amin. Saya mau tanya saudara, yang bulan lalu tidak datang, coba angkat tangan. Bukan mau jangan berpikir kamu mau dihakimi atau mau disetrap sama saya ya. Cuman saya mau tahu karena khotbah hari ini adalah sambungan bulan yang lalu. Kalau bulan yang lalu kamu tidak tahu, kamu akan melongo untuk khotbah hari ini. Coba angkat tangan, siapa yang bulan yang lalu tidak datang? Ya, nah, saudara, bulan yang lalu itu saya mendapatkan sesuatu pesan Tuhan tentang tiba-tiba waktu saya sedang doa, Tuhan mengatakan ada perkataan mega wealth gitu ya. Saya tuh mulai cari apa di Google gitu ya. Terus terjemahan, ternyata itu sungguh luar biasa ya. Jadi coba ditayangkan arti dari mega wealth itu top. Apa? Top juga ya. Dan kita akan melihat mega wealth itu adalah top mencapai apa? Dan coba bangkit berdiri. Saya mau tahu siapa yang mau menjadi orang yang top. Ya. Siapa yang mau? Ya. Kalau mau, kamu masih ngantuk atau kamu nggak mau keluar suara, itu tergantung dari saudara lu. Ya. Soalnya begini, saudara lihat itu, coba pohonnya taruh di sini, 2 pohon ini. Isinya itu duit loh saudara, itu bukan uang. Dan uang ini adalah uang bangsa-bangsa. Artinya semua uang ini uang luar negeri. Ini tidak ada uang Indonesia. Ya, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa Tuhan katakan begini, nak. Untuk mega wealth yang kedua, itu engkau harus membagikan uang luar negeri. Saya bilang Tuhan, uang luar negeri. Sedangkan waktu itu sudah jam 3 sore. Ya, kemarin. Besok itu Sabtu. Saya bilang bang tuh tutup. Kalau saya ngambil uang dengan cara masih kayak begini. Aduh, saya bilang gimana? Agak sulit. Terus Tuhan tuh mengatakan begini. Aku meminta kepadamu bukan apa yang kamu tidak punya. Ya. Engkau harus berikan apa yang engkau punya. Saudara, saat saya bilang gitu, apa yang saya punya, saya waktu itu belum tahu. Ya. Belum tahu kalau saya harus memberikan uang luar negeri. Saudara, saya bilang apa yang saya punya ya. Jadi nggak pakai perlu ke bank ngambil duit itu. So, saya pikir saudara ini semuanya lebih dari 400. Ya. Jadi kalau uang banyak-banyak kan nggak mungkin ada saya di rumah gitu. Jadi saya mulai doa, Tuhan apa yang engkau mau. Kamu sudah keliling dunia nak. Engkau harus mengimpartasikan.
supaya mereka semua bisa minimal pergi ke luar negeri. Oh, buka lemari besimu, ya, ambil semua uang yang kau punya. Bukan uang rupiah. Ya. Jadi ini isinya ada koin, ya. Tidak semua dolar, ada koin, ada uang kertas. Ya. Koinnya itu seluruh dunia, dari Malaysia, Singapura, Taiwan, Cina, Kanada, Amerika, New Zealand, Australia, Rusia, Afrika, UK, Brasil, itu semua tuh ada tuh. Nah, tapi saudara ini dapatnya cuma satu. Nah, saya bilang, Tuhan, ini kan uangnya kan gak sama. Saya bilang, iya. Kan kalian kemarin bulan yang lalu dapat pohonnya sama gak? Hah? Pohonnya beda, buahnya juga berbeda. Oh, lalu Tuhan katakan begini. Nah, semua tergantung dari respon dan iman kalian. Ya. Jadi ada yang dapat koinnya cuma $1, ada yang $2. Ya. Ada yang dapat 100, tapi bukan $100. Ya. Ada uang Taiwan yang 100-an. Ya. Ada uang Cina. Semacam-macam dah. Ya. Itu saya kumpulkan semuanya, saudara. Saya harap ini cukup. Dihitung berapa? 400 berapa kemarin? Hah? 440. Saya harapkan semua ada 440 di sini ya. Masih saya yakin cukup ya. Nah, ini uang itu Bu jangan melihat jumlahnya. Saya kira kalau misalnya uang dolar $1 ya, misalnya uang $1. Saudara yang sugih ngomong gini, $1, $100 kita punya, bukan masalah itu. Ya. Ini itu buah kamu. Amin. Buah daripada apa yang sudah pohon kamu. Ya. Jadi nanti kalau dapat dolar Australia, misalnya ya, Tuhan aku dapat ini. Awal pertama kali kamu pasti akan pergi ke sana. Ya. Kalau kamu dapat dolarnya itu misalnya euro. Ya. Tuhan aku akan pergi ke sana. Ya. Sekalipun saudara merasa mengatakan aku gak punya uang buat ke sana. Nah ini kan sudah dikasih modal. Buah kamu sudah keluar. Amin. Nah itu yang akan kalian dapatkan ya. Sekarang rada singkirkan karena nutupin saya tuh yang di belakang-belakang ya. Singkirkan ke pinggir aja dulu ya. Kenapa harus dibungkus dengan kertas emas? Disebabkan karena masa keemasan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Nah, sama-sama saudara keluarkan perkataan yang keras. Kalau mau dapat berkat banyak, responnya harus luar biasa. Sebab kalau kamunya nggak respon, berkatnya balik lagi ke saya. Sungguh, saya sangat merindukan apa yang saya pernah alami. Kalian semuanya ngalami. Saya sangat merindukan tidak ada kemiskinan lagi. Saya tidak pernah merasakan dan saya tidak pernah berpikir saya bisa keliling dunia. Kemarin saya total semuanya jumlahnya hampir 70 negara. Kota-kota di negara-negara itu saya berangkat. Wow, kok banyak sekali ya Tuhan. Dan tidak pernah saya berpikir saya bisa seperti itu. Ya. Siapa saya? Saya gak pernah berpikir seperti itu. Tapi saya mau katakan,
hari ini Mega Wealth jadi milik kalian. Amin. Menjadi milik kalian. Ya. Kalau kau tahu ya, buah tidak mungkin jatuh jauh dari pohonnya. Ya. Kalau saudara ada di pohon tempat ini, ya, saudara ada di bawah pimpinan seorang hamba Tuhan, ya, kamu tidak akan jauh buahnya daripada pohon di mana kamu ditanam. Amin. Responi. Jadi saya harap ya, setiap kali ada doa 24 jam, itu selalu ada sesuatu hal yang baru. Jangan sampai miss. Sebab ini gak ada ulangan. Jangan dikira nanti saudara kalau sudah bulan depan saya gak bisa loh kemarin. Bulan depan minta sih. Lah ya wis kelewat saudara. Ya. Inilah yang dinamakan momentum. Ya. Sesuatu momentum adalah sesuatu hal yang terjadi dalam sekejap. Karena ini gak terpikir dalam diri saya. Ya. Gak pernah terpikir dalam diri saya. Bahwa Tuhan akan adakan seperti ini pagi ini. Tapi Tuhan buat. Dan itu momentum. Gak bakalan terjadi lagi. Bulan depan tanggal 8-9 Desember. Ya. Saya harap tidak ada satupun yang miss. Kalau miss, kamu, aduh saya berangkat pergi. Ya salah dewek. Ya. Ada satu orang kemarin ngomong, aduh saya sudah mau berangkat ke Malaysia hari ini, dia bilang, jadi gak bisa datang. Boleh gak saya minta? Saya bilang, minta apa? Minta berkatnya ya dengerin khotbahnya. Ya kan? Karena pada saat dia ngomong begitu, saya belum dapat firman tentang uang. Nah sekarang kalau orang ini bagaimana? Ya gak dapat lah. Ini gak ada ulangan saudara. Ini hak daripada yang datang. Amin. Hak daripada saudara dan saya. Ayo jelas ya. Baca keras-keras. Sampai otak kamu ini membaca. Mulut kamu bicara. Masukkan hati. Masukkan hati. Ya. Katakan gini, Mega Wealth artinya gitu ya. 2, 3. Mega Wealth artinya top, mencapai kekayaan dan menjadi penakluk dunia. Sekali lagi, pelan-pelan masukkan. Masukkan dulu ya. 2, 3. Mega Wealth artinya top, capai kekayaan dan menjadi penakluk dunia. Amin. 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 Siapa yang mau mencapai kekayaan yang top? Saudara jangan bayangkan nanti menjadi orang terkaya di seluruh dunia. Bukan. Yang namanya mencapai top kekayaan itu begini. Pas kita butuh, pas kita ada. Tidak pernah kekurangan. Itu jauh lebih enak saudara. Karena enggak apa, kamu enggak usah takut ada maling ngambilin uang kamu. Sekarang kalau kamu punya emas 2 kintal ceritanya, kayaknya enggak bisa tidur loh. Ya, aduh gimana? Mungkin security-nya 100. Karena ketakutan emas 2 kintal ada di bawah tempat tidur kamu misalnya ya. Mungkin kamu tidak akan keluar dari kamar ketakutan. Tapi yang namanya kekayaan dan menjadi penakluk dunia adalah pas kita butuh, pas Tuhan sediakan. Amin. Itu kamu mencapai kekayaan. Saya tidak pernah berpikir dan mempunyai simpenan ribuan miliar, gak punya. Tapi saat Tuhan bilang kamu pergi ke bangsa-bangsa, kamu pergi ke sana ke sini, itu gak pernah loh. Bahkan saudara kalau mau tahu,
Saya pergi dengan membawa uang misalnya $3.000, balik bisa menjadi $5.000. Kenapa? Dalam pelayanan dapat duit lagi saudara. Sampai saya bilang, kok saya gak pernah rugi ya? Kalau kamu mau jadi anak Tuhan, tidak ada kerugian. Amin. Tidak ada kerugian. Ya. Sekarang jangan berpikir aku kurang. Gak apa-apa. Pas kamu butuh, pas kamu ada. Amin. Nah duduk manis ya. Duduk manis, benar-benar dengarkan firman. Terima semuanya, ambil dengan iman. Amin. Ya. Jadi saya mau mengulang sedikit tentang nostalgia kemarin yang saudara dengar ya, tentang mega wealth itu. Ya. Kemarin ini saudara bisa mendengarkan dari SoundCloud, juga dari YouTube sudah masuk tentang khotbah yang 24 jam mengenai mega wealth yang bulan yang lalu. Nah, saya ingin terangkan tentang sebenarnya Tuhan itu menciptakan saudara dan saya pada waktu awal pertama kali itu tidak pernah Tuhan itu memberikan kekurangan. Betul? Ya. Semua sudah disediakan. Ya. Dikatakan yang namanya Taman Eden itu gak ada sesuatu yang kurang. Mau apa? Mau buah ada, mau ada taman safari, lebih dari taman safari ada. Semua ada. Tuhan menciptakan saudara dan saya menjadi penakluk dunia. Amin. Amin. Kuasai semuanya dan menjadi penakluk dunia. Nah, untuk itu kemarin kita belajar tentang wadah. Ya. Harus siapkan wadah jasmani dan rohani. Nah, wadahnya rohani itu apa? Kemarin kita sudah belajar, yaitu coba ditayangkan. Ada 4 hal, yaitu koinonia, ya, yaitu mempunyai arti hubungan yang erat. Kita harus punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus punya yang dinamakan metose, yang mempunyai arti kita harus punya persekutuan dengan Tuhan. Yang ketiga, kita itu harus punya cabar. Artinya dihubungkan antara kita sebagai manusia dan Tuhan sebagai Bapa yang memberikan segala sesuatu. Yang keempat adalah koinotos ginomai. Artinya menjadi seorang yang ikut ambil bagian mitranya Tuhan. Nah, ini yang kita pelajari bulan yang lalu. Nah, ini sekarang masuk kepada bulan yang sekarang, itu tentang mega wealth part 2. Ya, yang kedua. Nah, mega wealth yang kedua ini apa? Ya, kita akan menerima berkat secara jasmani. Ya. Kemarin berkat secara rohani, hari ini menerima berkat jasmani. Makanya dengan suatu tindakan profetik, saudara terima uang, betulan uang. Betulan uang ini saudara. Kalau nggak percaya, kalau sudah dapat koin tanyakan sama bang, ini mainan apa koin? Betulan. Ya. Tidak ada sesuatu hal yang saya bikin ngasih kepada saudara, biasanya kan begini, kasih roti, kasih coklat gitu kan, coklat koin gitu kan, terus dimakan kan. Ini jangan dimakan, keras ya, jadi jangan dimakan. Ini betul-betul disimpan. Nah, disimpan di mana Bu? Saudara, saya mau sampaikan sesuatu kesaksian. Suatu saat di retreat hamba Tuhan luar negeri, saya lupa. Terus di situ dikatakan begini, kamu punya uang berapa? Waktu itu uang Israel, kalau tidak salah ya.
kamu punya uang Israel mau bentuknya apa dan berapa gitu ya. Siapa yang punya? Pokoknya uang Israel. Nah kita waktu itu lagi diadai di Israel. Nah, semua orang punya, ada yang koin, ada yang ini. Nah saya pas punya itu pecahan besar. Angkat, jadi saya angkat. Tuhan akan katakan, akan terjadi perkara yang ajaib. Karena engkau di tanah perjanjian. Saat itu saya masih ingat. Lalu saudara saya taruh di mana? Saya taruh di Alkitab saudara. Pas di tempat, ini bukan klinik loh ya. Tapi saya percaya itu terjadi. Pas Alkitab yang mengatakan berkat dari Ulangan 28 tuh. Tentang berkat kan itu ada kan. Nah tak sisipkan di situ ya. Saya bilang Tuhan semua berkat yang engkau berikan dalam Ulangan ini terjadi dalam hidupku. Dan saudara tahu tanpa saya sadari sampai detik sekarang tidak pernah kekurangan. Amin. Jadi ada sesuatu. Saudara nanti mendapatkan ini ya. Saudara doa. Nanti saya akan ajari bagaimana saudara berdoa. Bagaimana saudara itu terus mengatakan ada perkara yang ajaib. Ya. Itu terjadi saudara. Perlipat kali gandaan terjadi. Ya. Itu terjadi dan sungguh-sungguh terjadi. Karena saya ngalami. Tidak pernah yang namanya kekurangan. Contoh satu saat, saya tuh punya target di ATM. Tuhan, target saya dulu seberapa, tak naikkan lagi. Sudah mulai sekarang udah naik besar. Nah, kan kepake untuk apa, kurang. Duh kurang Tuhan, enggak nyampe ini. Harusnya segini kok sekarang segini. Saya cuma ngomong begitu, tumpangin tangannya ATM saya. Tuhan balik bahkan lebih. Enggak lama saudara. Enggak ada hitungan hari. Tiba-tiba saya lihat ngecek lagi saldo. Sudah naik. Nah itu dari mana? Ya pasti ada orang yang transfer saudara ya. Bukan dari tuyul atau apa enggak. Ya. Dari orang yang transfer. Jadi saya bilang, saya jarang loh dapat transferan orang dari orang ini. Tapi tiba-tiba dia bisa transfer. Saudara, jadi tidak pernah mengalami yang namanya kekurangan. Sepertinya kemarin. Ada seseorang anak yang mau tes. Ya, belum bayar uang sekolah, gak boleh tes. Saya dengar kabar itu. Saya bilang kasihan ya Tuhan ya anak sekolahnya diterbang lagi ya. Saya tanya nunggake berapa sih? Dia bilang oh sekian. Saya bilang Tuhan nunggake sekian. Bayarin nak. Saya bayarin. Saya transfer ke terbang. Saya bilang ini anak besok Senin suruh biar dia UAS ya. Kasihan saya bilang gitu. Saudara, enggak pakai hitungan jam. Tiba-tiba ada yang ngasih. Bu, saya kirim uang sekian. Pas yang saya transferkan. Ini namanya pas butuh, pas ada. Tuhan enggak butuh uang saya. Kita hanya sebagai penyalur berkat. Amin. Kalau kau bisa seperti itu, Tuhan akan beritahukan kepada kamu, kamu tidak akan bakal kekurangan. Amin. Karena hari ini janjinya adalah berkat double porsi. Katakan sebelahmu, berkat double porsi loh. Berkat double porsi loh. Berkat double porsi loh. Amin. Nah, berkat double porsi kita belajar dari Yusuf, saudara. Tuhan katakan nak, sebetulnya Yusuf itu dia bukan anak sulung.
Dia memang anak sulung dari Rahel. Betul? Tapi dia bukan anak sulung dari Yakub. Yang dinamakan anak sulung adalah keturunan dari garis ayah, bukan dari garis ibu. Jadi, siapa yang di sini anak sulung? Coba angkat tangan. Anak sulung tuh anak pertama. Ayo, siapa yang jadi anak pertama? Nah, itu namanya anak sulung. Anak sulung selalu mendapatkan hak double porsi. Tapi Yusuf bukan anak sulung. Oleh anugerah Tuhan dia dapat double porsi. Hari ini siapapun saudara, sekalipun bukan anak sulung, tapi engkau akan mendapatkan double porsi. Amin. Kalian akan mendapatkan. Amin. Nah, yuk kita baca sama-sama di dalam Kejadian pasal 49 mulai dari ayat 22. Ini tentang berkat Yusuf. Katakan gini, Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Nah, saudara, kita akan bahas. Ini berkat daripada saudara dan saya. Saudara dan saya ini dapat berkat Yusuf. Ya. Berkatnya apa? Nah, ini di sini dikatakan berkatnya adalah berkat pohon buah-buahan yang muda, ya, dikatakan yang ditanam atau tumbuhnya di dekat mata air. Saudara, pohon buah-buahan, saudara semua dapat pohon kan kemarin? Macam-macam buahnya kan? Nah, saudara bayangkan sekarang bahwa pohon saya ini karena saya dapat double porsi, pohon saya ini pohonnya muda terus. Pohon kalau sudah tua buahnya berkurang. Ya. Saudara dan saya adalah buah tanaman, buah-buahan yang masih muda. Ini tanamkan dulu. Aku buah-buahan yang masih muda dan aku ditanam di tepi dekat mata air. Nah, artinya apa? Buah yang saudara akan hasilkan tidak tergantung musim. Ngerti maksudnya? Mau ada resesi, kalau kita tetap resepsi. Ya. Apa arti resepsi? Pesta terus-terusan. Ya. Kalau resesi susah. Ya. Apapun yang akan terjadi, pohonmu tetap berbuah. Usahamu tetap berhasil. Tidak ada penundaan lagi. Tidak tergantung musim. Nah, kita akan baca di dalam Yeskel 47 ayat 12 dikatakan. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Ya, pohon buah-buahannya macam-macam kan? Kalian punyanya? Ada yang durian, ada yang mangga, ada yang anggur, ada yang pisang, ada yang macam-macam. Puji Tuhan ya. Masih ingat, yang penting masih ingat. Sekarang yang tidak datang hari ini doa. Tuhan, buahku apa ya? Supaya berbuah. Jangan kedong-dong ya. Emang kedong-dong tuh ada baiknya sih, bisa dipakai jus, tapi hatinya jelek, ya, jangan ya. Nah, ada yang manggis dan sebagainya. Nah, sekarang kamu harus berdoa sampai tahu persis buah kamu itu apa. Nah, dikatakan bahwa pohon kamu itu
tumbuhnya di dekat mata air. Seperti Yesaya 47 dikatakan, pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu. Kenapa dikatakan pohonnya daunnya tidak layu? Daun itu apa? Daun itu adalah sesuatu ya, yang menyerap makanan dari matahari untuk memberikan makanan buat tanaman itu. Betul? Akar mengambil makanan dari bawah, tapi daun mengambil makanan dari matahari. Nah, dikatakan daunnya tidak apa? Tidak layu. Jadi artinya kalau daunnya itu muda banget, itu nyerapnya cepet kan? Kalau daunnya sudah kuning-kuning, nyerapnya kurang. Betul enggak? Engkau akan menyerap berkat yang dari atas. Berkat yang dari Tuhan. Karena daunmu tidak layu. Ya. Ingat, masukkan. Aku punya daunnya tidak layu. Diserap terus, menyerap terus. Menyerap apa? Berkat dari surga. Ya. Dia menyerap matahari, lambang daripada Tuhan. Kita menyerap berkat dari surga. Tidak ada habis-habisnya karena tidak layu daunnya. Terus dikatakan dan buahnya tidak habis-habis. Ya. Terus menerus gak tergantung musim. Nah, buah gak habis-habis artinya dipetik keluar lagi. Dipetik keluar lagi. Sebetulnya saudara itu buah dari surga. Saya pernah dibawa ke surga. Saya dibawa ke satu taman. Taman itu bagus banget. Dan itu taman buah-buahan. Nah, saya lihat ada satu buah panjangnya seperti bonteng tuh apa namanya? Mentimun segini panjangnya. Mentimun kan ada yang besar, ini segitu panjangnya. Warnanya hijau, hampir seperti paprika. Tapi enggak seperti paprika. Kayak pare, hampir seperti pare gitu ya. Saya bilang ini pare atau apa gitu saudara. Saat saya melihat gitu. Saya bilang itu kalau pare pahit, pikir saya dalam hati tapi. Ya, dalam hati. Saya petik. Karena sepertinya ada suara gini, petik, makan dan nikmati. Nah, saya petik satu, kan ada kulitnya saudara. Ya. Di sana tuh gak ada kotoran, jadi gak perlu dicuci. Ya. Oh kok bukan bonteng, bukan pare. Saya belum pernah lihat buah ini. Dan saya makan. Wah saudara, manisnya luar biasa. Ya. Kalau dimakan tuh ceres gitu loh. Airnya banyak. Ya. Terus ujung-ujungnya kan saya gak makan. Jadi ujungnya tak gigit sedikit mau tak buang. Hilang. Di sana gak ada tempat sampah. Nah, saya makan pucuknya di sini kan bekas ujungnya kan mau tak buang. Hilang. Langsung hilang. Dan waktu saya lihat buahnya keluar lagi. Bekas buah yang saya ambil keluar lagi. Bukan dari kecil, langsung gede. Nah, inilah yang dinamakan buahnya tidak akan habis-habis, saudara. Suatu saat saya pernah mendapatkan penglihatan juga dibawa ke surga. Saya itu dibawa ke perbendaraan kekayaan surgawi. Luar biasa banyak sekali. Lalu saya sampai di satu meja gitu. Itu ada gunung emas. Tapi gunungnya enggak tinggi. Ya kira-kira seginilah cumaan gunungnya. Oh kok gunung emas ya? Ya Tuhan bilang begitu. Ini yang aku berikan dan bagikan kepada anak-anakku di dunia.
Nah saya bilang, Tuhan, anakmu di dunia tuh banyak sih kayak gitu. Gunungnya cuma sedikit kayak gini, bagaimana bisa cukup? Tuhan tuh senyumnya itu senyum yang penuh arti. Ya. Terus di situ ada kayak peso kalau ulang tahun tuh roti. Jadi ini kayak roti ulang tahun, saudara. Kamu potong aja. Pikir saya peso kayak begini kecilnya. Kayak tumpul, ini emas mana bisa buat motong. Tapi saya tuh belajar untuk nak taat dan nurut. Waktu saya potong, kok empuk? Lah sih kok kayak bolu. Tuhan katakan, setiap anakku butuh, aku potong itu dan aku kirimkan ke dunia. Saudara tahu. Ya. Dan sesudah itu dipotong saudara, ya, tumbuh lagi. Utuh lagi. Saya bilang, oh pantesan gak habis-habis emasnya Tuhan. Karena sekalipun kecil gak habis-habis. Berkat-Mu seperti itu. Sepertinya kecil tapi gak habis-habis. Daripada kamu dapat kekayaan banyak dalam sekejap kebakaran kobongan habis jadi miskin. Pilih mana? Tidak habis-habis. Nah ini yang Tuhan mau. Buahnya terus menerus dan tidak habis-habis. Apa yang terjadi di surga akan terjadi juga di bumi. Ini yang Tuhan mau. Kamu pasti akan mengalami. Amin. Nah dikatakan tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan, daunnya menjadi obat. Dikatakan air mendapatkan air dari tempat kudus. Artinya apa? Mata air, sumber mata air itu Yesus Kristus Tuhan. Ya. Kamu ditanam di dekat mata air Yesus Kristus Tuhan. Itu yang membuat apa yang terjadi di surga akan terjadi di bumi. Amin. Masukkan dulu. Itu masukkan dalam pikiranmu. Ya. Ya. Terus langsung dikatakan dahannya melewati tembok. Apa artinya dahannya melewati tembok? Dahannya melewati tembok artinya engkau akan menjadi orang di atas rata-rata. Amin. Tidak bagi orang biasa. Tapi di atas rata-rata. Ya. Dalam bidang apa? Kesehatan, pekerjaan, ya. Dalam jabatan engkau pasti di atas rata-rata. Amin. Ini tangkap loh saudara, ini nubuatan. Ini bukan masalah perkara-perkara khotbah biasa. Ya. Saya pun tidak akan berani mengkhotbahkan ini kalau Tuhan tidak suruh. Karena gak ada jaminan. Tapi kalau Tuhan suruh, itu pasti dijamin. Saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan mau. Amin. Nah. Lalu yang ketiga dikatakan, kita teruskan bacanya. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuasa, pelindung Yakub. Oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Artinya apa? Mazmur 91 menjadi milik saudara. Ya. Mazmur 91 menjadi milik saudara. Pemeliharaan Tuhan dan proteksi Tuhan luar biasa terhadap diri saudara. Ya. Contohnya saya. Ya. Sekalipun mengalami seperti ini, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. Apapun yang saudara alami, kita harus sampai garis finish. Amin. Sampai finish strong. Ya. Itu yang Tuhan mau. Nah, lalu apalagi dikatakan, teruskan ayat yang ke-25. Oleh ayah-ayahmu yang akan menolong engkau,
dan oleh Allah yang Maha Kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, berkat samudra raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Nah saudara, ini yang dinamakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna, berkat dari langit di atas. Apa sih yang dinamakan berkat yang dari langit di atas? Semua yang ada di atas. Saudara kan bisa naik pesawat dari mana ke mana, itu berkat Tuhan tuh. Amin. Pesawat jalannya di bawah atau di atas? Nah, saudara akan naik pesawat dari satu bangsa dari satu negara ke negara lain, dari satu pulau ke pulau lain. Ya. Sampai suatu saat tiba-tiba Tuhan kasih kamu sebagai pengusaha pesawat. Buat Tuhan gak ada barang mustahil. Nanti bisa menjadi insinyur bikin pesawat. Seperti anaknya Heri lagi sekolah pesawat. Siapa tahu nanti dianya akhirnya nih, Oma Nadi tak kasih pesawat satu ya. Misalnya begitu ya. Nanti saya jadi pilotnya gitu. Buat Tuhan gak ada barang mustahil. Karena apa? Dikatakan yang ada di atas, berkat yang ada di atas itu usaha rumah burung, itu termasuk apa itu? Berkat dari atas, itu dari langit. Burung itu di bawah atau di atas? Di atas. Punya usaha rumah burung. Terus tidak akan habis-habis tuh rumah burungnya. Diambil, diunduh, ada lagi, diunduh, ada lagi, diunduh, ada lagi. Itu namanya berkat yang dari atas. Apalagi, saudara, kalau saudara misalnya jadi pengusaha solahat misalnya, itu termasuk berkat yang dari atas. Karena ngambil nyedot tenaga matahari. Betul? Pokoknya semua kekayaan yang ada di atas, itu saudara minta ada sesuatu yang Tuhan siapkan. Nah, kalau berkat samudra raya apa? Siapa tahu saudara jadi pengusaha AMKL, apa yang namanya perkapalan, perikanan, kamu bisa menjadi usaha antar pulau, ekspedisi. Ya. Siapa tahu tiba-tiba Tuhan kasih kapal. Ya. Kapal apa? Kapal pesiar. Nanti semuanya ikut kapal pesiar gratis. Buat Tuhan itu gak ada barang yang mustahil loh. Betul? Itu berkat samudra raya. Saudara mengatakan gini, berkat samudra raya, istilah Tuhan gak usah macam-macam, aku ikut cruise saja. Loh, itu berkat samudra raya loh. Betul gak? Saya sudah ngalami 2 kali, 3 kali malah naik cruise. Ya. Yang belum ngalami, ayo minta sama Tuhan. Karena Tuhan katakan, berkat dari samudra raya akan diberikan buat saudara. Amin. Dikatakan berkat buah dada dan kandungan. Artinya tidak ada kemandulan. Ya. Dalam usahamu tidak ada kemandulan. Ya. Terus punya anak, terus punya anak, terus punya anak. Ya. Bertambah lama, bertambah banyak. Amin. Nah itu yang menjadi berkat buat saudara. Ya. Lalu Tuhan katakan ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan. Catat ya. Ada sesuatu yang baru. Kalau baru itu bukan usaha yang saat ini kamu ada. Ya. Ada yang baru yang Tuhan berikan. Adalah sesuatu hal ya, yang belum pernah kamu dengar, belum pernah kamu lihat. Itu yang Tuhan berikan buat kalian. Amin. Percaya? Ini berkat Mega Wheels, double porsi. Ya. Nah, dikatakan bahwa apa yang dinamakan sesuatu yang baru. Saudara, saya tidak usah dibaca. Nanti waktunya habis. Begini, ya. Saudara pernah dengar cerita tentang Hagar?
Hah? Pernah? Hagar diusir sama Abraham, betul? Itu waktu Ismail kurang lebih umur 16 tahun. Makanya ada sakit hati. Ismail tuh ada sakit hati sama bapaknya. Karena apa? Dia sudah besar, dia sudah tahu. Hanya karena bully si dedeknya, dia diusir. Dia tahu persis. Karena apa? Cara pandangnya bukan cara pandang manusia. Bukan cara pandang Tuhan. Kalau Abraham, cara pandangnya cara pandang Tuhan. Saat Sarah ngomong usir budak itu bersama dengan anaknya. Abraham secara manusia, bagaimana sih kamu tuh? Peri kemanusiaan kamu mana? Ini anakku, mau apapun ini anakku. Cara pandang manusia. Tapi saat Tuhan mengatakan Abraham turuti omongannya istrimu. Karena yang menjadi keturunanmu adalah Ishak, bukan Ismail. Cara pandang Abraham diubahkan. Akhirnya diusir. Sampai dengan detik sekarang Ismail masih punya pandangan secara manusia. Makanya terus memerangi keturunan Ishak. Ya, sakit hati. Tapi Abraham gak punya sakit hati. Sama Ishak, sama Sarah. Karena dia punya pandangan, cara pandang Tuhan. Saya harap pada pagi hari ini kamu harus punya cara pandang Tuhan. Amin. Apa cara pandang Tuhan? Sesuatu hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kalau saudara terima berkat ini ya. Cara pandang manusia mana mungkin sih? Mana mungkin sih? Itu cara pandangmu. Tapi ubahkan cara pandangmu. Cara pandang Tuhan. Semua bisa. Semua bisa. Semua bisa. Semua bisa. Semua bisa. Amin. Nah itu yang saya ingin sampaikan. Terakhir dikatakan. Dia sedang di padang gurun. Kehabisan air. Dia di padang Berseba. Apa arti Berseba? Arti Berseba adalah sumber air yang berkelimpahan. Ya. Saudara ingat, saat engkau mengalami kesukaran, saat engkau mengalami kesukaran, ada satu hal yang Tuhan katakan, Berseba akan jadi milikmu. Tiba-tiba di padang pasir keluar sumur-sumur yang mengeluarkan air yang membual-bual. Berseba. Apa? Berseba jadi milik kalian. Ya. Gak usah takut di padang gurun. Ya. Berseba terus akan ada sumber mata air yang tidak habis-habisnya. Amin. Ya. Sekarang selanjutnya dikatakan ada sungai di padang belantara. Ingat ya, ada sungai di padang belantara. Percayalah, sekalipun engkau mengalami sesuatu, ada sungai di padang belantara. Ya. Saudara, kita akan baca di 2 Raja-Raja 3. Kamu baca seluruhnya. Ini ceritanya tentang Raja Israel ngajak Raja Yehuda dan dari Raja Edom untuk perang terhadap orang Moab. Ya, itu di dalam 2 Raja-Raja 3. Ya. Lalu mereka kehabisan air. Habis, gak ada habis airnya. Ya. Lalu Yosafat mengatakan, di sini ada nabi enggak? Ada, itu ada Elisa tuh. Oh, saya tahu itu ada firman Tuhan. Mereka datang, mereka tanya, kita tidak punya air. Ya. Lalu apa yang dikatakan? Kalau lihat kamu nih tidak tak berkati. Tapi karena Yosafat, Tuhan akan menolong kamu. Saudara, kamu gak usah khawatir kalau keluarga kamu suka berontak sama Tuhan.
Tuhan akan mengatakan, apapun keluargamu alami, nak, aku melihat kamu, tidak melihat yang lain. Amin. Ya. Oleh karena kamu, aku berkati. Ya. Saudara, dia nggak akan lihat ya, siapa kamu. Tapi Tuhan lihat, jikalau ada satu dari antara keluargamu yang sungguh-sungguh cari Tuhan, itu yang dilihat Tuhan. Ya. Dikatakan begini, ya. Demi Tuhan yang hidup, ayat 14. Semesta alam yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Tuhan bilang, aku gak melihat, dosamu banyak sekali. Gak setia sama aku. Mungkin suamimu, mungkin istrimu, mungkin anak-anakmu. Tuhan, aku cuma sendiri Tuhan. Tuhan katakan enggak. Aku enggak melihat yang lain, aku melihat dirimu. Ya. Apa yang terjadi? Setelah itu dikatakan begini. Namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Saudara, jadi kalau Tuhan mau ngasih berkat sama kamu itu susah enggak Tuhan ya? Enggak, Tuhan tinggal masuk ke perbendaraannya, lihat gunung itu dipotong, truk dilempar, prul ke kamu. Langsung jadi berkat. Itu perkara yang mudah untuk menolong kamu. Tapi satu perkara Tuhan ngomong, berdirilah buat keluargamu. Berdiri buat kota. Berdiri buat bangsa. Tuhan katakan, apapun yang terjadi di negaramu saat ini. Kalau ada orang yang mau berdiri buat bangsa ini, Tuhan katakan, aku tidak melihat yang lain. Aku melihat engkau yang mau berdiri buat bangsa ini. Yang mau berdiri buat kota ini. Yang mau berdiri buat keluarga. Itu yang dilihat Tuhan. Hari ini engkau harus mau berdiri buat kota ini. Buat bangsa ini dan buat keluargamu. Jangan terlalu egoistis. Terus ngomong, ya buat keluarga dulu lah. Jangan. Belajar berdiri buat bangsa, berdiri buat kota, baru berdiri buat kita. Amin. Maka Tuhan akan menolong saudara. Amin. Nah, lihat ini yang Tuhan mau. Ya. Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang ajaib, saudara. Dan Tuhan akan memberikan hal yang luar biasa. Nah, selesai sekarang. Sekarang saya minta saudara masuk dalam saat teduh dengan diiringi lagu yang tadi dikatakan kita melihat matanya Tuhan yang terakhir tadi lagunya. Show me. Semua berdoa, ya. Semua berdoa. Apa yang dilakukan di dalam doa itu? Begini, saya kasih cara berdoa yang Tuhan suka. Ya. Yang pertama, tadi kan sudah dikasih makanan kan? Di sini tadi sudah dikasih makanan. Makanan semuanya kamu lihat kan tadi? Ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Makanan itu harus diambil. Kalau kamu ngambilnya sedikit karena nggak punya piring, betul nggak? Ya. Jadi kamu cuma nyomot dapetnya cuma sedikit. Piring itu wadah. Hari ini kamu punya wadah secara jasmani. Wadah ya. Kamu bayangkan ya bahwa di sini ini banyak makanan. Terus kamu bawa wadah kamu
kamu ambil semua yang tadi sudah difirmankan. Sesudah itu apa yang kau lakukan? Dimakan. Artinya dimakan, mulai dicerna. Bayangkan dari hal yang pertama, apa yang kita akan dapatkan double porsi dan sebagainya itu dibayangkan terus. Ya. Dibayangkan sampai menjadi imajinasi dalam hidupmu. Terus dirasakan, aduh Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kau akan melakukan perkara-perkara yang baik dalam hidupku ya Tuhan. Ya. Terus dicerna. Ya. Masukkan dalam hati. Masukkan terus, masukkan, terus masukkan. Ya. Suatu saat akan jadi daging. Amin. Yuk kita masuk saat teduh.